Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Khalisa dengan NPM 2205 dengan mata kuliah Praktikum Geomorfologi Analisis Lanskap kelas 01, program studi ilmu tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Syekh Kuala. Melalui video ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan dan juga bentuk-bentuk lahan geomorfologi lahan gunung api atau vulkanik. Vulkan atau gunung berapi merupakan kenampakan yang berkaitan dengan aktivitas lempeng tektonik. Vulkan dapat berupa suatu pegunungan atau bukit besar dengan lorong yang berlanjut ke bawah hingga bagian atas mantel, yang dilewati oleh magma, debu, dan gas yang secara periodik keluar ke permukaan bumi ataupun ke atmosfer. Gunung berapi terbentuk karena adanya proses vulkanisme, yaitu gerakan batuan cair atau magma pada permukaan bumi atau ke arah permukaan bumi. Proses vulkanisme dapat berupa intrusi dan juga ekstrusi. Intrusi terjadi di dalam pelapisan kerak bumi, menghasilkan kenampakan seperti batolit, dike, dan sil. Sedangkan ekstrusi menghasilkan berbagai kenampakan di atas kerak bumi, di mana material berhasil menerobos celah-celah vulkanik. Gunung api memungkinkan magma, gas, dan material vulkanik lainnya keluar dari dalam bumi. Magma yang mencapai permukaan disebut lava, dan ketika lava mendingin, ia membentuk berbagai jenis batuan vulkanik. Aktivitas vulkanik tidak hanya menghasilkan gunung api, tetapi juga membentuk berbagai bentuk lahan yang unik. Ini merupakan proses pembentukan gunung berapi. Yang pertama, terdapat proses trench atau palung samudra. Palung samudra adalah cekungan atau jurang dalam yang terbentuk di dasar laut akibat subduksi lempeng samudra ke bawah lempeng benua. Palung ini terbentuk ketika lempeng samudra yang lebih padat dan berat menukik ke bawah lempeng benua di zona subduksi. Contoh palung terkenal adalah Palung Mariana di Samudra Pasifik. Kemudian, terdapat oceanic crust atau kerak samudra. Bagian dari kerak bumi yang berada di bawah lautan lebih tipis tetapi lebih padat dibandingkan kerak benua. Kerak samudra sebagian besar terdiri dari batuan basaltik dan mengalami pergerakan akibat dinamika lempeng tektonik. Ketika bertemu dengan kerak benua di atas konvergen, kerak samudra biasanya akan mengalami subduksi karena lebih padat. Kemudian terdapat subducting oceanic lithosphere atau litosfer samudra yang mensubduksi. Ini merupakan bagian dari lempeng samudra yang sedang tenggelam ke bawah lempeng benua di zona subduksi. Karena kerak samudra lebih padat daripada kerak benua, saat kedua lempeng bertemu, lempeng samudra terdorong ke bawah ke dalam mantel bumi. Proses ini menghasilkan aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Kemudian terdapat astenosfer, yaitu di mana lapisan mantel bumi yang berada di bawah litosfer bersifat plastis dan memungkinkan lempeng tektonik bergerak di atasnya. Astenosfer terdiri dari batuan yang sangat panas dan sebagian cair, sehingga memungkinkan pergerakan lempeng tektonik. Saat lempeng samudra mensubduksi ke dalam mantel, bagian dari astenosfer ini mengalami pelelehan, menghasilkan magma yang naik ke permukaan. Kemudian, terdapat proses continental litosfer atau litosfer benua, yaitu di mana bagian dari litosfer yang membentuk daratan atau benua. Litosfer benua lebih tebal, tetapi kurang padat dibandingkan litosfer samudra. Saat tenggelam, justru mengalami deformasi yang dapat membentuk pegunungan atau gunung berapi. Kemudian, terdapat proses melting atau peleburan, di mana proses pencairan sebagian batuan di mantel akibat tekanan dan panas tinggi seringkali dipicu oleh masuknya air dari lempeng samudra yang mensubduksi.
Air dari lempeng samudra yang tenggelam ke dalam mantel menurunkan titik leleh batuan mantel, menyebabkan pelelehan parsial yang menghasilkan magma. Magma ini kemudian naik ke permukaan dan bisa memicu erupsi gunung berapi. Kemudian yang terakhir terdapat continental volcanic arch atau busur gunung berapi kontinental, di mana rangkaian gunung berapi yang terbentuk di daratan sepanjang batas subduksi antara lempeng samudra dan lempeng benua. Magma yang terbentuk akibat subduksi naik ke permukaan, membentuk gunung berapi di daratan. Gunung-gunung ini sering mengalami erupsi karena tekanan tinggi dalam ruang magma di bawahnya. Bentuk lahan vulkanik dikendalikan oleh proses geologi yang membentuknya dan mempengaruhinya setelah terbentuk. Dengan demikian, bentuk lahan vulkanik tertentu akan memiliki karakteristik jenis material penyusunnya, yang pada gilirannya bergantung pada perilaku letusan gunung berapi sebelumnya. Ini merupakan contoh bentuk lahan geomorfologi gunung api atau vulkanik. Yang pertama, ada kerucut sinder. Kerucut sinder merupakan kerucut bervolume kecil yang sebagian besar terdiri dari tefra yang terbentuk dari letusan strombolian. Kerucut ini biasanya terdiri dari material basaltik hingga andesit. Kemiringan kerucut dikontrol oleh sudut istirahat atau sudut kemiringan stabil untuk material lepas dan tidak terkonsolidasi dan biasanya berkisar antara sekitar 25 dan 350. Yang kedua ada mar. Mar terbentuk akibat aktivitas freatik atau freatomagnetik yang mana magma memanaskan air tanah. Tekanan terbentuk saat air berubah menjadi uap. Lalu air dan batuan yang sudah ada sebelumnya dan beberapa magma baru jika letusannya bersifat freatomagnetik dilontarkan atau dikeluarkan dari dalam tanah untuk membentuk kerucut tefra dengan lereng yang landai. Kemudian yang ketiga ada kubah vulkanik. Kubah vulkanik terbentuk dari ekstrusi lava andesit dan riolit yang sangat kental dan miskin gas. Karena viskositasnya sangat tinggi, lava tidak mengalir menjauh dari lubang tetapi malah menumpuk di atas lubang. Bongkahan lava yang hampir padat pecah dari permukaan luar kubah dan menggelinding ke bawah. Sisi-sisi lainnya membentuk reaksi di sekeliling tepi kubah. Selanjutnya kawah. Kawah merupakan cekungan melingkar, biasanya berdiameter kurang dari 1 km yang terbentuk akibat ledakan yang mengeluarkan gas dan tefra. Selanjutnya, yang terakhir ada kaldera. Kaldera adalah cekungan yang jauh lebih besar, berbentuk lingkaran hingga elips, dengan diameter berkisar antara 1 km hingga 50 km. Kaldera berbentuk akibat runtuhnya struktur vulkanik. Runtuhnya struktur vulkanik ini disebabkan oleh evakuasi ruang magma di bawahnya.